Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Tianda Sari Simangunsong. Saya akan mempresentasikan materi kita tentang kondisi proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kondisi belajar. Kondisi belajar adalah suatu keadaan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Definisi yang lain tentang kondisi belajar adalah suatu keadaan yang mana terjadi aktivitas pengetahuan dan pengalaman melalui berbagai proses pengelolaan mental. Kondisi belajar juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang harus dialami siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Dari kondisi belajar ini terdapat dua kondisi belajar, yaitu kondisi belajar eksternal dan internal. Kondisi internal adalah kondisi atau situasi yang ada dalam diri siswa. Yang pertama, faktor jasmani yang meliputi faktor kesehatan, kebugaran tubuh siswa yang baik, hasil belajar dari siswa yang sakit. Yang kedua, faktor psikologis, diantaranya yang sangat berpengaruh adalah inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan, dan kelelahan. Yang selanjutnya, kondisi eksternal adalah kondisi yang ada di luar diri pribadi siswa, yang meliputi yang pertama, keluarga, di dalam keluarga yang menjadi penanggung-jawaban. Yang kedua, faktor sekolah. Faktor sekolah juga tidak kalah pentingnya dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang baik. Yang ketiga, faktor masyarakat. Karena peserta didik hidup berkecimpung di tengah-tengah masyarakat, maka lingkungan masyarakat sangat berpengaruh bagi peserta didik. Berdasarkan pendapat yang baru saja saya jelaskan, di sini terdapat diantaranya berpengaruh positif pada siswa. Yang pertama, pemberian motivasi. Peranan guru yang sangat mendasar adalah membangkitkan motivasi dalam diri peserta didiknya agar semakin aktif belajar. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan dapat diciptakan oleh guru, diantaranya menghindarkan suasana kaku, tegang, apalagi menakutkan dalam belajar, menyisipkan humor-humor yang segar dan mendidik, tidak memberikan soal-soal yang terlalu sukar, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat lingkungan belajar yang menggairahkan. Lingkungan belajar yang menyenangkan dapat mempengaruhi sikap belajar siswa. Yang keempat, mengadakan refreshing. Untuk menghilangkan rasa jenuh, bosan, dan penat dalam belajar, siswa diberikan suasana refreshing. Caranya bisa dengan menyertakan musik dalam ruangan belajar, memberikan permainan-permainan simulasi-simulasi yang terkait dengan materi belajar. Di sini ada pun tingkah laku hasil belajar diklasifikasikan menjadi 5 macam. Yang pertama, keterampilan intelektual. Yang kedua, strategi kognitif. Yang ketiga, informasi verbal. Yang keempat, keterampilan motorik. Yang kelima, sikap. Jadi kesimpulannya adalah kondisi belajar adalah suatu keadaan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Dalam proses belajar, apabila seseorang tidak mendapatkan suatu peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan, maka orang tersebut